Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsundi Pratama beserta teman-teman saya Prasasta Arsawisesa dan teman saya Rohmanto Nurazani. Di sini kami akan membahas tentang era 4.0 menuju era 5.0. Ekonomi kreatif terdiri dari dua kata yang memiliki pengertian sendiri. Yang pertama adalah ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkan keadaan berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Sedangkan kreatif adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau anggitan baru atau hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang sudah ada. Dengan kata lain, ekonomi kreatif adalah sebuah industri yang didasarkan pada kegiatan dan ide kreatif dalam proses penciptaan suatu produk barang atau jasa. Pengertian ekonomi kreatif menurut ahli dan instansi. Ekonomi kreatif menurut Departemen Perdagangan RI adalah dengan industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan memperdayakan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Ekonomi kreatif menurut Simatupang 2007 adalah industri kreatif. Industri kreatif yang mengandalkan talenta, keterampilan, dan kreativitas yang merupakan elemen dasar setiap individu. Unsur-unsur industri kreatif adalah kreativitas, keahlian, dan talenta yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penawaran kreasi intelektual. Ciri-ciri ekonomi kreatif. 1. Adanya kreasi intelektual. Pada poin pertama dari ciri kreatif adalah penekanan pada pentingnya kreativitas. Maka dari itu, kreativitas dan juga keahlian dalam suatu sektor sangat dibutuhkan dan menjadi salah satu ciri utama dari ekonomi kreatif. 2. Mudah diganti. Kreasi dan inovasi harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan aktivitas ekonomi. Tujuannya agar bisa diterima oleh pasar dan bermanfaat bagi konsumen. Oleh karenanya, persaingan di masa ekonomi kreatif sangatlah kencang. Bila tidak memiliki identitas khususnya yang jelas dan daya tarik di pasar, maka akan dengan mudah tergeser oleh produk lainnya. 3. Distribusi secara langsung dan tidak langsung. Adanya distribusi secara langsung dan tidak langsung didasarkan pada kebijakan perusahaan dan kebutuhan konsumen. Dengan adanya berbagai perubahan yang terjadi di dunia saat ini, di mana segala hal menjadi perkembangan pesat, begitu pula dengan bidang industri. Belakangan ini, kata industri 4.0 sering diutarakan oleh banyak orang. Namun apa sebenarnya yang dimaksud dengan industri 4.0 tersebut? Istilah ini pertama kali didengar saat Hannover Fair, tepatnya pada tanggal 4 hingga 8 April 2011, yang digunakan untuk pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri yang ada saat ini ke tingkat selanjutnya dengan adanya bantuan teknologi. Revolusi industri 4.0 atau juga bisa dikenal istilah cyber physical system ini sendiri merupakan sebuah fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dengan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yang ada adalah
penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dengan kemunculan revolusi ini mengubah banyak hal di berbagai sektor, di mana yang awalnya membutuhkan banyak pekerjaan untuk menjalankan operasionalnya sering digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Jenis teknologi di dalam revolusi industri 4.0. Di tengah terjadinya revolusi industri 4.0, terdapat 9 teknologi yang menjadi pilar utama dalam pengembangan setiap industri yang ada menjadi siap digital sebagai berikut. Yang pertama, Internet of Things. Teknologi yang pertama dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things, yang merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukan interaksi antar manusia. Yang kedua, Big Data. Teknologi yang kedua dalam pengembangan yang terjadi adalah Big Data. Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Yang ketiga, Augmented Reality. Teknologi yang ketiga dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Augmented Reality atau yang dikenal dengan AR. Yang keempat, Cyber Security. Teknologi yang keempat dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Cyber Security, yang merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. Teknologi yang kelima dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Artificial Intelligence atau yang bisa disebut dengan AI. AI sendiri merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Yang keenam adalah teknologi yang keenam dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Additive Manufacturing, yang merupakan sebuah terobosan baru yang ada di bidang industri manufaktur dan sering dikenal menggunakan printer 3D. Dengan kemajuan era teknologi saat ini dan berkembangnya era digital saat ini, gambar atau desain digital yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai barang nyata dengan ukuran maupun bentuk yang dapat disesuaikan. Teknologi yang ketujuh dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah simulasi, yang merupakan bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu. Simulasi seringkali digunakan untuk berbagai konteks, seperti dalam simulasi teknologi yang digunakan untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, serta pelatihan. Teknologi yang ke-8 adalah sistem integration atau sistem integrasi, yang merupakan sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Sistem tersebut juga yang akan menggabungkan antara komponen subsistem yang ada dalam satu sistem, sehingga dapat menjamin setiap fungsi yang ada dapat bekerja dengan baik sebagai satu kesatuan dari sistem yang ada. Teknologi yang ke-9 dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah cloud computing, yang merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengolahan data maupun aplikasi. Dengan adanya cloud computing ini, para pengguna komputer diberikan hak akses untuk dapat masuk ke dalam server virtual yang dapat digunakan sebagai konfigurasi server melalui internet. Ekonomi kreatif merupakan potensi ekonomi yang muncul dari ide atau pemikiran kreatif dengan memanfaatkan internet sebagai pasar. Era revolusi industri 4.0 menjadi ekonomi kreatif sebagai salah satu isu strategi dalam menghadapi persaingan global. Berdasarkan Perpres 72 tahun 2015, ekonomi kreatif terbagi menjadi 16 kelompok.
Namun yang paling mendominasi pada era ini yaitu kuliner 41%, fashion 18%, kriya 15%. Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar sebagai pusat pengembangan ekonomi kreatif. Karena potensi sumber daya alamnya dan keteragaman budaya yang dimilikinya, ekonomi kreatif tidak hanya memberikan keuntungan kepada pelaku usaha, tetapi juga kepada negara. Pengembangan ekonomi kreatif akan memberikan devisa kepada negara berupa pajak yang dapat menambah pendapatan negara. Ekonomi kreatif di era revolusi 4.0 harus mengantisipasi perkembangan teknologi dan informasi. Dalam masalah ini, diperlukan adanya kemitraan, dan yang diperlukan perhatian harus memiliki visi dan misi yang sama antara pihak yang bermitra, kepercayaan dan komitmen yang erat sehingga saling menguntungkan, baik itu pemerintah, pelaku ekonomi kreatif. 5.0. Di awal Januari 2019 lalu, telah beredar gagasan baru yang muncul di peradaban Jepang sana, yaitu Society 5.0, disampaikan dalam Forum Ekonomi Dunia 2019 di Davos, Swiss. Gagasan ini muncul atas respon revolusi industri 5.0 sebagai signifikannya perkembangan teknologi. Tetapi peran masyarakat sangat menjadi pertimbangan atas terjadi revolusi industri 5.0 ini. Society 5.0 menawarkan masyarakat yang berpusat pada manusia yang membuat keseimbangan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial melalui sistem yang sangat menghubungkan melalui dunia maya dan dunia nyata. Menurut Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menjelaskan dalam World Economic Forum yang biasa disebut WEF, dia menjelaskan di Society 5.0 itu bukan lagi modal, tetapi data yang menghubungkan dan menggerakkan segalanya, membantu mengisi kesenjangan antara yang kaya dan kekurangan beruntung. Layanan kedokteran dan pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi akan mencapai desa-desa kecil. Jika 4.0 memungkinkan kita untuk mengakses dan membagi informasi di internet, Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Internet bukan hanya sebagai informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan, sehingga perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi pada kemudian hari.